Setelah Woody berhasil mencegah habitatnya dirusak, hari ini Woody kembali kedatangan para manusia yang berencana akan membuat pesta besar di sekitar rumahnya. Merasa terganggu dengan kehadiran mereka, Woody pun mengacak-acak berbagai barang dan menghancurkan acara siaran langsung yang sedang mereka tayangkan. Sayangnya, aksi yang Woody lakukan membuat ketua penjaga hutan kesal. Sebab tanpa Woody sadari, caranya mengusir orang-orang barusan membuat lingkungan di sekitarnya menjadi rusak. Bahkan membuat hewan yang ada di sekelilingnya ikut terganggu. Oleh karena itu, sebagai bentuk hukuman atas tindakan tersebut, ketua penjaga hutan akan memindahkan Woody ke hutan lain. Ketua penjaga hutan berjanji akan memulangkan Woody kembali ke habitatnya, asalkan ia mau belajar cara bekerja sama dalam tim dan bisa menghargai kehidupan hewan lain. Woody yang tidak bisa apa-apa selain menerima keputusan ketua penjaga hutan, memutuskan pergi ke sebuah camp tempat liburan anak-anak saat musim panas dan belajar untuk bekerja sama dalam tim di sana. Setibanya di dalam camp, Woody bertemu dengan seorang bocah bernama Maggie yang mengaku kalau ia tidak memiliki bakat seperti anak-anak lain. Mendengar keluhan Maggie membuat Woody berinisiatif akan membantunya menemukan bakat, saling bekerja sama, lalu mendapatkan lencana sebagai bukti kalau Woody berhasil melakukan kerja tim dengan Maggie. Maggie menjelaskan jika tugas pertama mereka sebagai tim adalah melakukan perlombaan alam liar melawan camp lain yang diisi oleh anak-anak militer. Setiap tahun lomba tersebut diadakan dan camp Maggie tidak pernah memenangkannya. Tanpa diduga-duga, dari kejauhan muncul seekor karakter bernama Buzz Buzzard, seekor burung elang antropomorfik yang baru saja kabur dari penjara. Di waktu yang bersamaan, kita diperkenalkan dengan karakter lain bernama Wally Walrus. Pada film kali ini, Wally akan berperan sebagai inspektur hutan yang memperingatkan Angie, ibu Maggie selaku pemilik camp, untuk tetap menjaga kelestarian alam dan tidak membiarkan hewan liar berada di dalam campnya. Setelah berkeliling camp, Maggie mengajak Woody menemui beberapa temannya yang memiliki keahlian masing-masing, mulai dari pembuat game, teknisi handal, sampai si paling pintar dalam matematika. Everyone, this is Woody. Sementara itu di camp anak-anak militer, Zen selaku ketua camp didatangi oleh Buzz yang serta-merta mengajaknya untuk bekerja sama demi merebut camp lain dan menguasai seluruh wilayah tersebut. Rupanya rencana Buzz menghasut Zen adalah untuk menguasai kedua camp dikarenakan dia mendapat informasi mengenai adanya kotak berisi emas di bawah wilayah ini. Buzz ingin mengadu domba para ketua camp agar mereka tidak mengganggu pencariannya. Hari ini pelatihan keras sebelum perlombaan alam liar dimulai. Setiap anak berjuang keras melewati beberapa simulasi rintangan yang sudah disiapkan. Namun mereka menyerah karena merasa tidak bisa melakukannya. Woody yang melihat kegelisahan mereka coba untuk menyemangati kembali dengan cara yang tidak wajar. Di waktu yang bersamaan itu pula, Buzz diam-diam berencana menembakkan kawanan semut ke dalam camp agar semua anak pergi dari sana. Beruntung berkat cara Woody menyemangatkan anak-anak, aksi Buzz berhasil dihentikan dan ia sendiri yang terkena oleh senjatanya. Tidak mau menyerah, Buzz kembali membawa senjata berbeda untuk merusak pondasi camp berbahan logam agar semua kamar milik anak-anak hancur. Namun lagi-lagi Woody tidak sengaja berhasil mencegah kerusakan tersebut dan membuat Buzz harus memakan senjatanya sendiri. Upaya demi upaya terus Buzz lakukan demi membuat semua anak camp pergi meninggalkan tempat ini. Sayangnya Buzz selalu gagal, membuat ia terus merasakan senjatanya sendiri. Nah, setelah menyadari jika Woody adalah ancaman terbesarnya, Buzz selalu memancing Woody ke ruang kreasi untuk membuat Woody menjadi pelaku yang seolah-olah menghancurkan tempat tersebut. Rencana Buzz barusan pun berhasil membuat Woody menjadi kambing hitam. Angie, Wally, Maggie serta anak-anak camp memergoki Woody sedang menghancurkan seluruh ruangan.
Akibatnya, Wally selaku inspektur hutan terpaksa menutup camp ini karena ia menganggap keberadaan Woody mengancam keselamatan anak-anak. Keributan yang terjadi juga terdengar oleh Zen dan anak-anak dari camp militer. Mereka mendukung keputusan Wally agar segera menutup camp tersebut. Akan tetapi, Woody coba membuat kesepakatan dengan Wally dan camp anak-anak militer. Jika campnya berhasil mengalahkan camp militer dalam perlombaan alam liar, maka Wally tidak boleh menutup camp mereka. Mendengar ide tersebut, Wally pun setuju. Dia akan menjadi wasit di dalam perlombaan dan menetapkannya sebagai tolak ukur untuk menentukan nasib camp serta mencari tahu siapa anak-anak terbaik dalam melakukan kerja sama tim. Saying yes. Oh, I want nothing more than to say yes. Dalam beberapa hari, Woody berhasil melatih anak-anak menggunakan berbagai benda yang ia temukan di dalam camp serta membangkitkan semangat mereka. Hari perlombaan alam liar pun dimulai. Peraturan menetapkan setiap camp akan mendapat 1 poin dari perlombaan yang dimenangkan dan mendapatkan 2 poin jika berhasil merebut bendera milik lawan. Sayangnya di beberapa perlombaan awal, camp Woody berhasil dikalahkan telak oleh lawan. Namun mereka berhasil comeback berkat motivasi dari Maggie yang meminta anak-anak melakukan perlombaan menggunakan kepintaran dan keahlian mereka masing-masing. Minute 52 seconds? Ini merupakan kali pertama camp Maggie memenangkan perlombaan melawan camp militer setelah bertahun-tahun. Semua anak bersama Angie pun ikut merayakannya dengan melakukan perang makanan di waktu istirahat. Perlombaan terus berlanjut. Motivasi dari Maggie mampu menyemangati setiap anak camp hingga mereka berhasil membalikan keadaan dan mendapat kemenangan di beberapa perlombaan lain. Melihat hal tersebut membuat Buzz tidak tinggal diam. Dia menghalalkan segala cara demi menyingkirkan salah satu camp dari wilayah ini. Forfeit! Hurrah, win! Dari 9 perlombaan, camp Maggie berhasil memenangkan 4 poin. Sementara camp militer berhasil mendapatkan 5 poin. Perlombaan terakhir adalah perlombaan memperebutkan bendera. Jika camp militer bisa memenangkan perlombaan tersebut, maka poin mereka berada di atas angin dan mempertahankan juaranya. Tapi apabila sebaliknya, maka camp Maggie akan mengukir sejarah karena untuk pertama kali mereka berhasil mengalahkan camp militer. Besok merupakan hari penentuan. Menang atau kalah, Woody akan mendapatkan lencana sebagai bukti kalau Woody berhasil melakukan kerja sama tim. Namun Woody terlihat sedih karena harus meninggalkan teman-teman barunya. Di malam yang sama, Woody tidak sengaja mendengar percakapan Buzz yang ingin merebut paksa wilayah camp demi mendapatkan emas dengan cara menjebak Zen masuk ke dalam penjara dan membuat camp Maggie kalah perlombaan agar ditutup oleh inspektur hutan. Naas, keberadaan Woody berhasil diketahui oleh Buzz. Ia pun mengurung Woody di dalam ruang penyimpanan agar tidak mengadu ke siapapun. Keesokan harinya sebelum perlombaan perebutan bendera dimulai, camp Maggie mendapati markas ciptaan mereka sudah hancur lebur. Kejadian tersebut membuat anak-anak kembali putus asa dan tidak yakin dengan kemenangannya. Bahkan Maggie yang selalu memberikan motivasi pada mereka merasa jika dirinya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak memiliki kemampuan, bahkan menganggap kalau dirinya sama sekali tidak berguna. Namun, tidak bagi ibu dan teman-teman. Mereka menganggap kalau Maggie telah berhasil membuat setiap anak mengeluarkan keahlian masing-masing dalam perlombaan ini. Ditambah, Maggie merupakan sosok pemimpin yang cocok dalam membangun kerja sama tim. Karena dalam hubungan antar anggota tim, dibutuhkan rasa kebersamaan agar tercipta suasana yang baik dan menyenangkan. Rasa kebersamaan tersebut bisa diciptakan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah saling menyemangati. Tidak bisa dipungkiri jika dengan bakat kita bisa memenangkan pertandingan, tapi kita juga tidak bisa menyangkal kalau kerja tim dan kecerdasan bisa memberikan kejuaraan. Game on.
Maggie kemudian menyusun rencana dengan meminta teman-teman membuat jebakan di beberapa tempat. Mereka berhasil mengelabui lawan dan menjatuhkan anggota camp militer satu persatu. Di lain sisi, Woody berhasil keluar dari ruang penyimpanan berkat bantuan tidak sengaja dari seorang kurir yang membawa paket berisikan senjata untuk menjebak Zen agar ia masuk ke dalam penjara. Buzz yang mengetahui hal tersebut berusaha untuk menangkap Woody kembali. Meski awalnya Woody berhasil membuat Buzz kewalahan, tetapi ia kembali tertangkap olehnya. Beruntung, Woody menemukan sebuah pistol suar yang ia gunakan untuk memberi tanda peringatan kepada Maggie dan kawan-kawan yang saat ini telah berhasil merebut bendera milik camp militer. Peringatan tembakan suar Woody membuat teman-teman bergegas menghampirinya tanpa memerdulikan perlombaan yang masih berlangsung. Setibanya di sana, Maggie dan kawan-kawan berhasil membantu Woody mengikat Buzz. Mereka juga mendapati puluhan kotak berisi senjata yang Buzz dapat untuk menjebak Zen. Tidak lama kemudian, Angie, Zen, serta seluruh anak-anak dari camp datang dan menanyakan apa yang sedang terjadi di sini. Woody pun coba menjelaskan kalau sebenarnya Buzz adalah pelaku utama dari semua masalah yang terjadi di kedua camp. Dan tujuan Buzz melakukannya adalah untuk mendapatkan kotak berisi emas yang terkubur di wilayah ini. Awalnya Angie dan Zen sama sekali tidak percaya dengan legenda tersebut. Tetapi setelah menggabungkan dua peta milik camp dan peta milik Buzz, lokasi emas tersebut pun diketahui berada di bawah patung. Buzz memanfaatkan kesibukan mereka untuk melepaskan diri. Setelah mengetahui lokasi emasnya, ia mengurung semua orang di dalam ruangan tersebut. Tidak kehabisan akal, Maggie berhasil menemukan cara keluar dari ruangan ini, yaitu menggunakan alat pemadam yang diikatkan ke tubuh Woody. Kemudian Woody merusak sistem penguncian melalui sisi lain agar bisa membuka pintu. Setelah itu, mereka beramai-ramai bergegas mengejar Buzz sebelum ia membawa seluruh emas kabur dari camp menggunakan helikopter. Namun sayangnya Woody dan kawan-kawan telat. Buzz sudah lebih dulu meninggalkan tempat ini. Akibat kegagalan tersebut membuat Woody merasa kalau semua ini adalah kesalahannya. Ia mulai bersedih sambil mematuk-matuk patung di sebelahnya. Dan tanpa disadari, rupanya patung tersebutlah yang terbuat dari emas. Sementara Buzz bersama teman penjahatnya, mereka terkejut setelah mendapati isi peti tersebut hanyalah batu. Dengan emas tersebut, Zen dan Angie berencana akan merenovasi seluruh wilayah camp, kemudian menyatukannya dan membuat satu camp yang sangat besar untuk anak-anak. Woody pun akhirnya berhasil mendapat lencana sebagai bentuk dia telah berhasil melakukan kerja sama tim. Dia pun memutuskan untuk kembali ke habitatnya dan menunggu kedatangan Maggie serta teman-teman di musim panas mendatang. Dari segala kejadian yang sudah mereka lewati, akhirnya para pemimpin camp tersadar kalau perseteruan yang terjadi di antara mereka berasal dari rasa sayang dan rasa kepedulian yang malu untuk diungkapkan. Layaknya ikatan kekeluargaan, segala rasa malu haruslah dihilangkan. Kita mungkin akan berseteru serta berkonflik, namun ikatan keluarga yang kita miliki akan mengatasinya.